Saudara-saudara yang kukasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, menanggapi himbauan dari kantor Departemen Agama di Surakarta agar beberapa waktu ibadah ditiadakan untuk sementara waktu, maka pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada saudara sekalian, kiranya kasih Allah tetap menyertai saudara semuanya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan berita kebenaran firman Allah yang kiranya dapat menjadi acuan dan pegangan di dalam kehidupan kita. Sebelumnya kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang hamba akan sampaikan kepada segenap sidang jemaat, dapat menguatkan dan meneguhkan saudara-saudara kami ini, Tuhan, dimanapun juga mereka berada. Allah Roh Kudus, sertailah dalam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ayat pokok akan saya ambil di dalam Mazmur pasal 42, Mazmur 42 ayat yang ke-9. Ini merupakan kerinduan dari Daud pada waktu dia juga sebagaimana manusia, dia mengalami satu masalah. Demikian firman Tuhan. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu nyanyian doa kepada Allah kehidupanku. Menyanyikan nyanyian pada siang hari, tatkala semuanya itu dapat terlihat dengan jelas, memang begitu mudah. Sebagaimana yang kita itu suka lakukan tatkala kita berbakti. Lewat dari LCD, saudara dan saya begitu mudah menyanyikan nyanyian apapun juga yang disarankan, yang dibawakan oleh pemimpin puji-pujian. Tetapi seandainya LCD itu tiba-tiba mati, apakah kita masih tetap bisa menyanyi? Kita masih tetap bisa memuji Tuhan? Nah, ini persoalan yang kecil, tetapi itu kita bisa mengambil maknanya. Waktu Daud dalam keadaan gelap di dalam kehidupannya, dia bisa berkata, pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Gelap tidak menjadi alasan. Gelap tidak membunuh iman percayanya. Dia buktikan pada waktu malam aku bisa menyanyi, aku bisa memuliakan nama Tuhan. Mustahil itu dari dirinya sendiri. Mustahil. Tetapi Allah lah yang menerangi hatinya. Sehingga gelap itu tidak bisa menghentikan niat Daud untuk memuliakan Allah. Saudara-saudara, kiranya semangat dari Daud untuk dapat memuliakan Allah sekalipun keadaan itu gelap, itu juga merupakan semangat bagi kita semuanya. Saudara tidak perlu putus asa, saudara tidak perlu kecewa. Tatkala kita tinggal di atas muka bumi, segala sesuatu yang tidak terpikirkan itu bisa terjadi, bisa menimpa kita. Tetapi tidak boleh menggelapkan hati kita.
Daud, dia seorang pemazmur, dia seorang penggembala. Dan pada saat itu teknologi tidak semaju seperti sekarang. Tetapi hati selalu dipenuhi dengan nyanyian. Baik pada waktu dia sebagai gembala seorang diri, pada waktu dia bersama-sama dengan keluarga, pada waktu dia ada di dalam bait Allah, tidak menjadi masalah. 3 tempat yang berbeda, dia masih bisa tetap menyanyi. Ini contoh yang luar biasa yang perlu kita tiru. Saat ini kita tidak bisa berkumpul bersama-sama, tetapi bukan berarti saudara dan saya tidak bisa memuliakan Tuhan, tidak bisa memanjatkan doa kepada Tuhan. Kita tidak boleh kehilangan sukacita, tidak boleh kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Saudara-saudara, Ayub pernah mengalami hal yang sama. Dan bahkan dia lebih ngeri lagi. Tapi Allah menyertai Ayub. Saya ingin coba bacakan di dalam Ayub 38, Ayub 38 ayat 1. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Lihat saudara-saudara, tidak harus Tuhan itu menjawab umatnya seperti tatkala dia itu bersabda kepada Elia dalam angin sepoi-sepoi. Tidak selalu Allah menjawab umatnya tatkala dia ada di dalam api, seperti yang dialami oleh Musa. Dari dalam api tiba-tiba terdengar bunyi sangkakala. Allah memiliki cara yang luar biasa untuk meyakinkan umatnya dari masa ke masa, dari abad ke abad. Dia bisa memakai situasi alam untuk meyakinkan kita bahwa Dia menyertai kita. Ayub memperoleh suatu pengalaman yang luar biasa. Dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub. Seringkali, dan kita sadari siapapun juga tidak senang kalau ketemu badai. Sampai di negara kita ada Badan Meteorologi dan Geofisika. Tujuannya apa? Untuk memberitahu sebentar lagi akan turun hujan, sebentar lagi akan datang badai, supaya kita bersiap-siap, supaya kita itu menjauhi kalau bisa. Nah, Allah pakai apa yang ada di sekeliling kita, semuanya itu, bahwa Allah ada di dalam bencana. Allah berbicara dari dalam bencana, dari dalam badai. Tuhan menjawab Ayub. Kita tidak perlu menyesali. Kita tidak perlu mencari kambing hitam. Saudara dan saya akan merasakan kelelahan fisik maupun kelelahan mental pada waktu virus corona ini terjadi melanda negara kita. Saudara bisa baca lewat sarana yang ada. Sudah minta korban sekian, yang sakit sekian ratus orang. Berita-berita itu
bukan untuk melemahkan kita. Bukan melemahkan kita. Himbauan dari kantor Departemen Agama bukan untuk membatasi iman percaya kita. Bukan. Tetapi justru di sini kita bisa mengambil hal yang positif. Hal yang positif. Allah memiliki cara yang luar biasa untuk menolong saudara dan saya, untuk menolong bangsa kita. Allah berbicara dari dalam badai. Allah berbicara dari dalam badai. Jadi badai itu dikuasai, dikendalikan, ada di dalam tangan Allah. Marilah saudara-saudara, kita waktu menghadapi hal yang seperti ini, kita ingin didapati oleh Allah, supaya saudara dan saya seperti Ayub. Aku diuji, waktu aku diuji, aku akan keluar seperti emas. Badai tidak akan menghempaskan pengharapanku. Badai tidak akan menghempaskan imanku. Tidak. Aku bisa berdoa di rumah. Dari dalam gelap, dari tengah-tengah gelap itu, kegelapan itu, ada nyanyian. Siapa yang menyanyi? Anak-anak Tuhan yang memiliki hati tertuju kepada Allah. Saudara semuanya, saudara yang saya kasihi. Nah, saudara-saudaraku, inilah yang kita perlu renungkan pada saat ini. Keterbatasan manusia itu menjadi jalan bagi Allah untuk menunjukkan kuasanya, untuk menunjukkan kasih-Nya, untuk menyatakan pemeliharaannya. Saudara dan saya tidak akan hancur. Saudara dan saya tidak akan remuk. Saudara dan saya tidak akan remuk. Karena Allah tahu tekad kita. Saya ingin kutip kata-kata pernyataan dari Rasul Paulus. Saya akan bacakan saudara-saudara di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara aku. Saya ulangi 2 kata yang jadi pegangan kita pada pagi hari ini. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu, maka aku yakin Allah akan memelihara aku. Keyakinan dari Paulus itu biarlah menjadi keyakinan saudara dan saya pada pagi hari ini. Saya tahu kepada siapa saya percaya. Bukan saja saya tahu, saya yakin bahwa Dia, Yesus Kristus, akan memelihara saudara dan saya, akan menyertai dan memberkati kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan yang saya sampaikan kepada saudara-saudara. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati, meneguhkan iman saudara semuanya. Kita akan akhiri di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau Juru Selamat kami.
Engkau tahu dan menyediakan yang terbaik bagi kami semuanya, Tuhan. Pimpinlah langkah-langkah kami selanjutnya, supaya kami boleh tetap ada pada jalan-Mu. Apapun juga yang kami akan hadapi. Kesempatan ini kami juga berdoa untuk Bapak-bapak yang ada di pusat sampai yang ada di daerah. Tentu mereka semuanya sudah bekerja, Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Tolong Tuhan, Engkau juga memberikan kekuatan, kesehatan kepada semua yang terlibat dalam menghadapi penyakit ini. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tatkala hidup ini, hidup bagi kami adalah Kristus, maka kami tahu Tuhan, sebagaimana yang Paulus nyatakan, di dalam Engkau Tuhan, hanya kepadamu Tuhan, maka akan ada kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Berkati setiap sidang jemaat, berkati usaha dan mata pencahariannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.